tapi bagaimana cara merawatnya? Sedangkan kita di Jakarta, kebun ada di Yogyakarta. Bahasa saya adalah kebun alpukat dengan sistem remote. Yang mempunyai kendala yang sama dengan saya, yaitu ingin menyiapkan masa pensiunnya tapi masih bekerja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya masih ada di Gunung Kidul di perkebunan kami, yaitu perkebunan kebun Rusdi. Ini saya namakan perkebunan kebun Rusdi. Dan di pagi hari ini saya akan menceritakan apa istilahnya pengalaman saya terkait dengan perkebunan ini, yaitu perkebunan alpukat di Jatiayu Karangmojo ini. Jadi perkebunan ini kemarin muncul ini karena pengennya saya punya sesuatu yang bisa membuat nanti masa tua nanti itu tidak gelepegan gitu. Jadi sudah siap. Jadi pas pensiun kita sudah punya sesuatu yang bisa kita andalkan untuk menunjang perekonomian nanti. Dan muncullah perkebunan ini. Nah, namun bagaimana posisi kita masih bekerja namun kita bisa merawat kebun alpukat ya, walaupun ini tidak besar-besar tapi bagi saya ini sudah lumayan cukup buat saya. Jadi saya nanam di sini ada sekitar 156 pohon alpukat, ada pohon cabai serta ada beberapa pohon buah lainnya. Nah, tapi bagaimana cara merawatnya? Sedangkan kita di Jakarta, kebun ada di Yogyakarta. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang menarik bagi beberapa sobat kebunku yang kemarin ada yang menanyakan hal itu. Dan karena saya sudah planningkan perkebunan ini, yaitu dengan istilahnya kalau bahasa saya adalah kebun alpukat dengan sistem remote. Kenapa remote? Remote itu kan remote control ya, kalau TV kan ada remote. Nah, perkebunan ini juga saya namakan ini perkebunan yang kita bisa remote dari Jakarta. Kenapa bisa begitu? Karena ya dalam suatu perkebunan itu faktor yang utama adalah air. Ya, itu yang pertama. Tentunya pasti ada tanah ya, kalau kita nggak punya tanah kan mana bisa berkebun kan. Utamanya memang tanah, tapi setelah kita punya wadah tadi itu, tempat dan sebagainya, itu faktor utama yang menunjang dari suatu perkebunan adalah air. Yang kedua adalah pemupukan, yang ketiga adalah penyemprotan kalau ada hama ya. Itu pun kalau ada hama. Jadi ketiga faktor inilah yang kemarin membuat saya berpikir ulang bagaimana cara mengatasi ketiga hal ini ya. Hal pertama masalah air, karena air ini kan harus setiap hari, apalagi di musim kemarau seperti ini, dan harus dilakukan penyiraman pagi sama sore. Yang kedua pemupukan ya, pemupukan itu dilakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau bisa sebulan sekali ya. Artinya yang faktor nomor 2 ini menurut saya, walaupun saya kerja di Jakarta, kebun ada di Gunung Kidul, itu tidak menjadi kendala. Jadi ini bisa saya centang, saya buangkan. Faktor yang ketiga yaitu penyemprotan kalau ada hama. Ini pun kalau ada hama, ya kan? Kalau tidak ada hama, ini tidak dilakukan penyemprotan. Artinya ini juga tidak menjadi kendala walaupun saya kerja di Jakarta, kebun ada di Gunung Kidul. Nah, kembali lagi ke yang faktor nomor 1 tadi, yaitu faktor air. Karena faktor air adalah faktor utama dalam suatu perkebunan dan ini tidak bisa ditinggalkan ya. Dan kebetulan saya memilih tempatnya di Gunung Kidul yang mana air itu sangat susah ya kan, golongannya sangat susah di Gunung Kidul, karena di Gunung Kidul itu jarang ada sungai yang mengalir ya, kecuali di daerah Jawa Barat atau di mana itu rata-rata kebanyakan banyak sekali perkebunan yang sampingnya ada air mengalir dan ada sumber air yang mengalir continuous ya. Kalau di Gunung Kidul sangat jarang sekali itu, dan rata-rata adalah sangat tandus seperti sobat kebunku bisa lihat di sekitar ini ya. Ini contohnya. Nah, ini samping saya ini kan perkebunan masih punya milik orang lain ya, seperti itu. Jadi kebanyakan banyak pohon jati, pohon liar yang rata-rata itu kalau musim kemarau ya seperti itu, dia selalu membubuhkan daunnya kayak begitu, karena memang itu faktor alamiah untuk pohon itu untuk mempertahankan hidupnya
tapi nanti pada waktu musim hujan dia nanti akan subur lagi. Nah, karena itu di bawah itu airnya nggak ada. Nah, ini juga sama ya di kebun saya. Lihat di bawah sini ya, ini rumput, ini pada mati semua, pada kering semua ya. Tapi di sini sekitar sini ya, di bawah pohon ini ada. Karena kenapa? Karena airnya ada di situ sobat. Nah, untuk itu masalah air, karena itu tadi faktor yang utama, makanya perkebunan ini saya namakan perkebunan remote yang bisa kita kontrol dari Jakarta. Untuk itu pengairannya saya menggunakan pengairan pipa yang menurut saya sudah saya golong sistematis, karena ini sudah saya bikin otomatis ya. Jadi ini pengairannya model gini. Ini untuk detail videonya bisa dilihat di video saya yang lain ya. Ini nanti nyepray dari sini ya sobat ya. Ini nanti bisa nyemburkan air. Ini ada keran untuk mengontrol debit air kalau mengecil karena lahan kita ini terasiring, jadi nanti kalau ini nggak kita kasih gini, nanti yang paling bawah itu nanti airnya akan keluar ke bawah semua. Makanya kita atur dari sini. Yang bawah ini kita kecilkan, semakin ke atas kita buka full, jadi airnya bisa merata seperti itu. Nah, dengan sistem ini ya kan, di atas itu saya menggunakan kontrol panel, yaitu kita mainkan dengan sistem timer. Jadi kita bisa setting di situ pagi hari jam berapa, mau ngalir berapa menit, sore juga begitu, mau jam berapa ngalir berapa menit. Nah, itu udah kita setting seperti itu. Dan sehari 2 kali ini bisa ngalir sendiri tanpa harus dijaga. Walaupun saya tetap harus ada penjaga yang mengontrol. Jadi cuman saya tidak membayar full kayak kalau membayar bulanan begitu. Jadi dia hanya laporan, Pak, ini pompanya timernya kok kelihatan masalah gitu, atau Pak ini kok airnya kok mati atau enggak. Ternyata setelah kita cuma masalah ini masalah itu, karena kan kita sistemnya ada menggunakan on off valve sama timer. Jadi elektrik itu kendalanya pasti sekitar itu, lampu mati atau apa kayak gitu ya. Itu perlu penyetingan lagi itu, dan itu tidak waktu yang lama ya, dan bisa kita lakukan dari Jakarta dengan video call di sini, selesai masalah, dan saya tidak kendali masalah. Jadi walaupun saya kerja di Jakarta, kebun saya lihat subur-subur semua sobat, bahkan sudah ada yang berbuah. Ini menjadi suatu kebanggaan buat saya sendiri ya, walaupun awalnya saya agak sedikit ragu, namun setelah saya melihat seperti ini, saya merasa tenang. Jadi kayak saya kerja di Jakarta seperti saya itu tidak punya beban kalau saya punya perkebunan di sini, karena perkebunan saya sudah kayak istilahnya sudah dirawat sendiri, airnya sudah ngalir sendiri ya kan, dan alhamdulillah sekali semuanya subur-subur ya sobat ya. Walaupun saya dari Jakarta, ini suatu kepuasan buat saya. Walaupun saya kerja di Jakarta dan hanya 2 atau 3 minggu saya kemari, tapi kebun saya sangat-sangat subur sekali ya. Cabai pun juga begitu, tanaman yang lain juga begitu, bahkan sudah pada berbuah. Ini ya sobat, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menginspirasi kepada sobat kebun semua yang mempunyai kendala yang sama dengan saya, yaitu ingin menyiapkan masa pensiunnya tapi masih bekerja. Dan mudah-mudahan ini nanti menjadi suatu gambaran, dan kalau bisa sobat kebunku praktekkan, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa. Sobat kebunku bisa cari literatur di apalagi sekarang zaman YouTube, bisa cari di YouTube channel yang lain, pasti ada yang lebih baik ya. Ini hanya salah satu pengalaman saya. Sobat kebun bisa cari pengalaman-pengalaman yang lain yang kira-kira cocok dengan kondisi sobat kebunku semua yang ingin memulai untuk berbudidaya perkebunannya, khususnya perkebunan alpukat. Jadi kalau alpukat itu tadi, kenapa saya memilih alpukat, yaitu tadi karena buahnya bisa dimakan semua umur, panennya informasinya itu bisa setahun 2 kali dan tidak seragam, jadi bisa dipanen tiap bulan. Kalau tanaman lain kayak mangga, kayak durian, kayak manggis ya kan, itu kan hanya panennya setahun sekali ya kan, setahun sekali, dan pas panen itu jadinya semuanya jualan ya, semuanya jualan. Dan kalau durian itu kan mungkin hanya beberapa orang yang suka ya, tapi kalau alpukat ini dari anak kecil sampai anak tua, orang tua itu makan alpukat itu bagus, bukan menjadi kendala tapi bagus. Tapi kalau durian, anak kecil disuruh makan durian muntah-muntah nanti itu, apalagi orang tua mungkin bisa langsung stroke itu nanti kalau orang tua semakan durian. Tapi kalau alpukat, suruh makan alpukat ini bagus ya, mungkin
katanya kulitnya juga akan awet muda, katanya seperti itu. Mungkin itu ya sobat kebunku ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kepada sobatku kebunku semua yang ingin memulai menanam atau ingin berinvestasi atau ingin berkebun. Ayo berkebun dan jangan tunda-tunda lagi ya. Planningkan dengan matang ya kan. Sistem pengairannya menurut saya. Tapi kalau di tempat sobat kebun sudah ada air yang mengalir, itu sangat praktis sekali. Jadi tinggal sediain satu pompa plus jaringan ini. Kalau saya kan harus ngebor dulu sobat ya. Kalau sudah ada air mengalir enak, apalagi airnya ada di atas kebun kita, tinggal bikin kali kecil gitu kali ya, nggak usah harus pakai pipa, itu enak sekali ya. Tinggal mengalirkan ke masing-masing tanaman, itu bisa menghemat biaya ya sobat ya. Tapi kalau saya ngambil di Gunung Kidul karena memang harga tanahnya murah, saya harganya saya agak mungkin jadinya jatuhnya impas ya, karena saya invest di pengairan dan harus gali sumur. Jadi mungkin kalau dihitung per meternya jatuhnya akan sama juga ya mungkin. Tapi ya itulah selera dan pola pikir kita memang berbeda ya. Oke, terima kasih sobat kebunku telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan selalu dimudahkan juga dalam menggapai akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.